Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKI Masjid Bapak Ervan dan Imam Masjid Bapak Richard dan para bapak-bapak dan para anak muda yang telah hadir dan telah meluangkan waktunya ke sini. Semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita semua mendapatkan syafaatul uzma yang diberikan oleh baginda kelak di akhir yaumil qiyamah. Kali ini kita akan membahas bab istighfar. Seseorang ketika balik pasti dia akan melakukan berbagai macam dosa, mulai dari dosa hati, dosa mata, dosa langkah kaki, dan dosa-dosa yang lainnya. Dan tidak luput juga kita melakukan hal-hal yang kita secara tidak sengaja itu mendapatkan dosa. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, beliau yang sudah dijamin masuk surga, tetap melakukan istighfar sehari selama 100 kali. Dan di riwayat lain Nabi itu tidak pernah merasa dirinya itu pantas mendapatkan surga hanya dengan amalnya, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun istighfar yang sangat dimuliakan yaitu Sayyidul Istighfar, yang dimana jika kita membaca satu Sayyidul Istighfar ini sama dengan membaca 10.000 istighfar dalam sekali. Adapun bacaannya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan di dalam istighfar tersebut itu isinya bukan hanya sekedar istighfar, di dalamnya itu ada kalimat tauhid, kalimat syukur, dan kalimat-kalimat pujian-pujian yang mengagungkan Allah. Dan tidak pula orang yang melakukan dosa besar itu akan diampuni jika kita yakin gitu dalam istighfar tersebut, yang dimana ketika kita melakukan dosa besar dan kita tidak berputus asa di dalam rahmat Allah itu, kita akan mendapatkan ampunan Allah ya jika kita menyerah gitu. Walaupun kita melakukan dosa besar, contohnya dosa syirik ya, walaupun dosa syirik itu di dalam Quran kan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Mengapa demikian? Karena dosa syirik itu termasuk dosa yang besar. Tapi dalam meluruskan makna tersebut, Allah itu tidak mengampuni dosa syirik itu, maksudnya itu orang yang melakukan dosa syirik tapi dia tidak bertaubat. Adapun orang yang bertaubat ketika melakukan dosa syirik itu pasti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sahabat Nabi dulu pernah menyembah berhala namanya Nahawan. Jadi dulu tuh ada macam-macam berhala, ada Uzza, Mana, Lata, dan Nahawan. Berhala tersebut ketika Nabi datang, sahabat Nabi datang, dia bawakan susu ke depan berhala tersebut, tetapi berhala tersebut tidak meminumnya, melainkan seekor anjing yang meminumnya. Lalu ketika anjing itu selesai minum, dikencingilah berhala tersebut, sehingga sahabat Nabi tersebut memeluk Islam. Dan akhirnya setelah itu para ulama itu memberi kesimpulan bahwa dosa syirik itu dapat diampuni jika kita benar-benar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat-syarat taubat
adalah ketika kita menyesal dalam hati, menyesal dalam lisan, dan menyesal agar kita tidak mengulanginya kembali. Sehingga apa ya? Sehingga kita tuh enggan gitu melakukan itu. Jadi sebagaimana seorang manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, sebaiknya kita tuh sehari minimal 100 kali gitu. Kalau nggak bisa 10 kali istighfar. Kalau mau 1 kali ya nggak apa-apa, tapi apalin yang tadi tuh sayyidul istighfar. Karena istighfar ini salah satu agar doa kita tuh diijabah. Mungkin salah satu doa kita tidak diijabah itu karena dosa yang terlalu banyak gitu. Adapun ketika kita mengalami kesempitan di dalam hati, mungkin karena dosa yang terlalu banyak gitu. Kurangnya istighfar dalam hati kita. Rezeki kita sempit mungkin karena kurangnya istighfar dalam hati kita. Mungkin karena dosa-dosa kita itu amat banyak gitu, sehingga terkadang kita tuh lupa akan apa yang kita lakuin gitu. Kita anggapnya benar aja. Jadi sebagaimana manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, alangkah baiknya kita tuh lebih banyak beristighfar, khususnya di akhir-akhir ini ya, habis Ramadan kemarin, sekarang udah mau bulan haji, banyak-banyak istighfar, terus bersedekah, apalagi kalau bisa rumah sampai bersolawat. Mungkin sekian